Apa kabar Bapak Ibu? Suke bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat berkelimpahan dari berbagai kota, dari berbagai pulau di acara yang spesial. Jadi kelas kehidupan yang spesial dalam rangka halal bihalal ya. Tentunya kita akan berbeda dengan yang lain. Halal bihalal tidak hanya sebagai formalitas saja. Minta maaf bukan hanya sebagai lip service saja. Karena selama ini saya lihat ya ketika mulai dari mau puasa kemarin sampai lebaran tuh banyak orang WA minta maaf. Ya, banyak orang WA minta maaf. Bapak sekalian, kira-kira cukup enggak minta maaf dengan WA? Enggak, ya. Harus ketemu. Tapi selama ini dengan dimudahkannya media sosial, banyak orang cuma sekedar minta maaf lewat WA. Nah, budaya kita, budaya Nusantara itu sangat bagus dengan adanya apa? Silaturahmi. Dengan bertemu kita bisa tahu, kita bisa merasakan auranya, ya, aura kebaikan-kebaikan yang perlu ditularkan. Ya, perbanyak silaturahmi. Ya. Pesan saya selalu perbanyak silaturahmi. Karena dengan kita silaturahmi, kita bisa menularkan ya energi-energi kebaikan yang sudah kita rasakan. Tapi kalau cuma lewat WA, orang nggak ngerti kondisi kita seperti apa, energinya seperti apa, kita nggak bisa merasakan. Yang kita WA sedang mengalami apa, kita nggak bisa merasakan. Tapi dengan bersilaturahmi, kita tahu, oh saudaraku sedang dalam kondisi yang kurang baik. Saya yang sudah baik, saya akan mentransformasi, memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada saudara-saudara saya. Kan. Karena biasa ya budaya di saat Idul Fitri, Lebaran itu saling memaafkan. Tetapi saya melihat banyak orang belum begitu clear ya dalam memberikan maaf. Hanya sekedar lip service saja. Ya. Hanya sekedar lip service saja. Ini saya memberikan tema, ingat-ingat Bapak sekalian ya, temanya apa? Dendam masa lalu adalah sampah yang akan mengotori dan mewarnai kehidupan kita di masa depan. Terus kalau ada sampah terbuang, jangan diambil. Kalau dipikir-pikir memang iya, biarkan sampah itu menjadi pupuk. Tapi menerjemahkannya itu seperti apa Bapak? Itu saja sementara Bapak, mudah-mudahan suatu saat saya bisa ketemu Bapak langsung ke dalam Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Tahu masa lalu, itu pelajarannya gini Pak, hidup itu adalah perjalanan. Di dalam perjalanan itu ada pelajaran. Ingat-ingat ya, hidup adalah perjalanan. Di dalam perjalanan itu ada pelajaran. Maka yang kita ambil adalah pelajaran-pelajaran di masa lalu tadi. Karena pasti di situ ada pelajarannya. Maka salah satu juga bahwa yang harus ditanamkan dalam pikiranmu, kegagalan itu bukan lawan dari sukses. Nah, selama ini banyak orang menganggap kegagalan adalah lawan dari sukses. Kegagalan itu adalah teman seperjalanan menuju sukses. Ya, kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Pak, saya itu sering gagal, Pak. Bahkan berpuluh-puluh kali saya gagal. Tetapi karena saya tidak menganggap bahwa kegagalan lawan dari sukses, saya tetap maju terus. Dan saya persepsikan bahwa kegagalan teman seperjalanan menuju sukses. Maka apa yang saya lakukan? Ketika saya gagal, saya peluk kegagalan itu, ya. Saya peluk kegagalan itu. Artinya apa? Saya bisa berdamai dengan kegagalan itu. Saya tidak marah, saya tidak benci, saya nyaman. Dan karena tadi kegagalan sebagai teman seperjalanan menuju sukses, saya peluk kegagalan itu dan kegagalan tadi membisikkan saya. Teman tadi, ya, kegagalan yang saya jadikan teman tadi memeluk saya mengatakan begini, bro, maju lagi bro.
maju dengan semangat yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi yang dirubah caranya. Nah seringkali orang gagal di satu bidang, diulang lagi di bidang yang sama, dengan cara yang sama, dengan komunitas yang sama, berarti Anda tidak mengambil pelajaran dari kegagalan itu. Maka sekarang nyaman dulu bahwa kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Karena banyak orang waktu itu tak kasih modal untuk melakukan usaha. Jadi tahun 2010 saya punya banyak usaha. Karena setiap orang yang datang punya ide usaha, langsung tak modali Bapak sekalian. Kemudian saya menerapkan waktu itu apa? Usul mikul. Maka kita punya banyak usaha waktu itu, sama dengan sekarang, tapi bedanya apa? Dulu orang-orang yang memegang usaha tadi belum tercerahkan secara pola pikir. Ya, belum beres kehidupannya. Maka tak kasih uang berapapun habis waktu itu. Tak kasih uang berapapun habis. Nah sekarang tak rubah. Orang tak bereskan dulu pola pikirnya, tak bersihkan dulu hatinya, baru saya kasih kepercayaan untuk menjalankan usaha. Tapi waktu itu saya tidak kapok. Nah, kalau kapok nggak akan terjadi Nusantara Group menjadi sebesar ini. Maka sekarang justru malah lebih besar. Saya memberikan kepercayaan kepada manajemen, kepada orang-orang yang menjalankan usaha saya, justru semakin lebih besar dibanding tahun-tahun dulu ketika kita masih belajar. Jadi selalu mengatakan bahwa kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Ini diingat-ingat nih. Kalau masa depanmu pengen baik, masa depanmu pengen cerah, masa depanmu pengen dipenuhi dengan warna-warna yang indah, apa yang harus kita lakukan? Hilangkan dendam yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Dendam itu ternyata sampah. Ya, dendam itu adalah sampah. Ketika dalam hatimu masih ada dendam, berarti apa? Masa depanmu akan dipenuhi dengan sampah. Tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Gitu. Nah, makanya penting sekali ini ya, menghilangkan, menghapus dendam. Tidak hanya sekedar mulutnya, tidak hanya sekedar lip service. Tetapi dendam yang ada di dalam hati kita, itu harus betul-betul kita buang jauh-jauh. Ada orang mengatakan begini, Pak, saya ini kok selalu sial kenapa ya? Pak, saya ini kok selalu mengalami kehidupan yang tidak baik. Pak, saya ini kok selalu sakit-sakitan. Nah, ternyata ujung-ujungnya Bapak sekalian ya, kalau kita cek, ternyata masih ada dendam di dalam hatinya. Maka kehidupannya, masa depannya dipenuhi dengan sampah. Tidak bisa melihat keindahan. Tidak bisa merasakan keindahan. Gitu loh. Kenapa? Sampahnya selalu dibawa kemana-mana. Dan banyak orang ternyata tidak sadar Bapak sekalian. Ya. Jadi rasa dendam, sakit hati. Ini banyak orang menyimpan, tetapi dia tidak tahu nyimpannya di mana gitu loh. Banyak orang tuh menyimpan rasa-rasa itu, tapi mereka tidak tahu nyimpannya di mana ya. Tetapi juga banyak orang pengen membuangnya, tetapi juga tidak tahu bagaimana cara membuangnya.